Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, para bapak, para hadirin semua, sebelum kita memulai kajian kita, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah teruntuk pada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada pengarang kitab yang sama-sama kita kaji pada malam kali ini, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan para syurahnya, dan juga kepada para guru-gurunya, guru-guru kita, dan juga orang tua kita, dan orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang kita sayangi, dan mereka yang memiliki ikatan dan juga hak dan kewajiban kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam kitab ini menjelaskan bab ma jaa fi sifati muzahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang bagaimana karakter atau keterangan atau sifat bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya dalam kajian yang disampaikan oleh Syekh Helmi, Ustaz Helmi, yang kebetulan sekarang dalam perjalanan umroh, kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau dimudahkan dan juga berkah. Dijelaskan bahwasannya bagaimana cara atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tersenyum atau tertawa. Salah satu yang menjadi penyebab dari tertawa adalah bercanda atau bergurau. Nah, dalam majelis ini kita akan mengenal bagaimana bercanda itu dan bagaimana bercandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kenapa, dan juga hukum-hukum yang berkaitan tentang bercanda. Baiklah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tentunya bertanya, apa yang dimaksud muzah dalam hadis ini, atau apa yang dimaksud dengan cara bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mengenal gambaran dari definisi, tentunya kita akan mengenal sebuah hukum. Dalam kitab ini dijelaskan, yang kebetulan mensyarah atau menjelaskan dari hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, Syekh Muhammad Awwamah menjelaskan bahwasannya bercanda adalah al-imbisatu ma'al ghairi min ghairi idza'in lahu, yaitu menciptakan momen kebahagiaan bersama orang lain min ghairi idza'in lahu, tanpa adanya perasaan menyakiti kepadanya. Jadi supaya suasananya cair, maka bercanda. Namun apa motif baginda Shallallahu Alaihi Wasallam atau motivasi yang menjadikan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bercanda dengan atau melakukan gurauan dengan para sahabat
Di sini dijelaskan bahwasanya di samping memiliki sifat-sifat yang baik, yang ramah, yang rohman, yang rohim, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji, baginda memiliki sosok atau baginda merupakan sosok yang berwibawa. Yang apabila seseorang melihatnya atau kurang mengenalnya beliau, maka yang tampak di hadapan orang tersebut adalah wibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haibahnya kalau dalam bahasa Arab. Maka kalau seandainya dengan wibawa baginda demikian dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dituntut untuk belajar bersama beliau, dan para sahabat tentunya dituntut untuk senantiasa banyak bergaul dan berinteraksi dengan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, akan berakhir dengan ketegangan. Maka untuk memecah ketegangan tersebut, maka baginda Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bercanda. Ya. Jadi tidak senantiasa serius terus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya memulai untuk mencairkan suasana dengan bercanda demikian. Muncul pertanyaan bagi kita, apakah bercanda itu sesuatu yang berdosa? Nanti akan kita bahas di mendalam ya, secara mendalam. Akan tetapi kami menyampaikan di sini dari Sayyidah Aisyah menyatakan bahwasannya innahu kana yamzahu wa yaqul innallaha la yu'akhidul muzzah as-sadiq fi mizahihi. Bahwasanya menurut penuturan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang bercanda. Dan bahkan beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyiksa atau tidak menghukum orang yang melakukan beberapa candaan, akan tetapi candaannya yang sesuai fakta, bukan menghadirkan kebohongan atau unsur-unsur yang lain dalam bercandanya. Kemudian muncul juga di sini pertanyaan, apa yang dimaksudkan bercanda yang diperbolehkan sebagaimana yang dituturkan oleh Sayyidah Aisyah? Apakah ada batasan-batasannya ataukah bersifat mutlak tanpa ada syarat, tanpa ada ikatan, tanpa ada keterangan? Ternyata para ulama menyepakati bahwasannya bercanda itu boleh, tapi harus ada batasannya. Ya, bahwasannya di sini dikemukakan bahwasannya para ulama mengatakan bahwasannya la yambaghi al-mudawamatu alaihi. Tidak diperkenankan atau tidak baik kalau seluruh dari hidup kita itu dipenuhi dengan bercanda. Akan tetapi ada ukurannya, momennya harus pas, tergantung dari konteksnya. Kalau seandainya terus-terusan bercanda, mungkin orang juga akan berpikir kenapa ini orang bercanda terus. Jadi akhirnya akan menimbulkan sebuah fitnah. Dan bahkan para ulama mengatakan bahwasanya terlalu berlebih-lebihan dalam bercanda akan menyebabkan tentunya banyak tertawa, dan yang pada akhirnya berujung dengan dengan banyaknya tertawa akan menimbulkan hati yang keras atau hati yang batu ya, dan bahkan akan melupakan kita dari fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah dan berzikir. Dan bahkan kalau seandainya terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terhadap nanti biasanya akan menyebabkan menyakiti kepada orang lain. Dan maka dari itu berlebihan tidak baik menurut para ulama. Kemudian bagaimana yang menghibur atau yang boleh? Yaitu menghibur bagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i juga, menghibur orang yang diajak bicara boleh. Dengan dengan tujuan untuk mengakrabinya.
Tapi seseorang akan mendapatkan kesunahan kalau dia niatkan untuk mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i berpesan supaya bercanda kita menjadi sebuah kesunahan, maka ikutilah filosofis ini apa? Garam dalam masakan yang kita makan. Kalau terlalu kurang, maka hambar. Kalau terlalu berlebihan, keasinan. Nggak ada yang makan makanan kita. Itu sebagai pembuka. Baik, Al-Imam Tirmidzi di sini menyebutkan bahwasanya haddatsana Mahmud ibni Ghailan, haddatsana Abu Usamah, an Syuraik, an Asim al-Ahwal, an Anas ibni Malik. Di sini rawi yang menyampaikan tentang kondisi bagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bercanda adalah Sayyidina Anas. Tentunya kita mengenal beliau adalah orang yang biasa membantu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya beliau membantu 8 tahun atau bahkan 10 tahun. Jadi mengenal detail bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Apa yang Sayyidina Anas radhiyallahu anhu sampaikan? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, yaitu Rasulullah pernah memanggil Sayyidina Anas atau sahabat Anas, ya dal udhunain, wahai orang yang punya telinga dua. Ya. Maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Sayyidina Anas ini apa? Supaya Sayyidina Anas fokus. Apakah ada manusia yang memiliki telinga 3? Tidak ada. Dan Rasulullah SAW kalau bercanda sesuai dengan fakta, tidak menghadirkan kebohongan atau bahkan menyakitkan. Ya banyak ya dari kita, mungkin ya di kalangan orang-orang yang biasa melakukan komedi, stand up komedi dan lain sebagainya, mereka ada istilah roasting atau apa? Istilah yang apa? Membuat komedi atau sesuatu hal yang lucu akan tetapi dengan sikap istihza, sikap apa? Menertawakan, apalagi menertawakan ciptaan Allah. Ini yang harus dihindari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai hal demikian. Innallaha la yuhibbul fahsya wa tafahush. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai kata-kata yang kotor, kata-kata vulgar, kata-kata yang menyakitkan. Tidak dipanggil dengan ya, seperti kebun binatang. Tidak dipanggil dengan apa? Hinaan-hinaan, cercaan yang itu dapat menyakitkan. Bukan menyatukan sesuatu hal yang berbeda, atau bukan menyatukan masyarakat, bukan menyatukan jamaah, apalagi umat, akan tetapi justru membuat jurang. Hal demikian. Akan tetapi mencairkan suasana dengan candaan yang faktual, yang tidak menyakitkan dan tepat sasaran, itu disunnahkan kalau kita meniatkan ittiba, yaitu mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Usama, dalam hadis ini sang rawi menyebutkan bahwasanya maksud dari baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Anas itu yang memiliki orang yang memiliki 2 telinga itu apa? Yumazihuhu, yaitu bercandain atau supaya apa? Supaya suasananya cair, ya. Kemudian hadis berikutnya disebutkan bahwasanya haddatsana Hannad ibni Sari, haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas bin Malik, masih dari Sayyidina Anas. Jadi terkait masalah bercanda ini, Sayyidina Anas begitu mengcapture atau menangkap beberapa momen yang luar biasa dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa? Karena memang Sayyidina Anas ini begitu dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya Ummu Sulaim pun sama dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjungi ibundanya. Ya, sering mengunjungi ibundanya. Dan kemudian bukan hanya mengunjunginya, akan tetapi duduk di rumahnya. Akan tetapi bahkan beliau seringkali tidur siang
di tempat atau di rumah dari ibunda Sayyidina Anas bin Malik. Dan beliau menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW mengakrabinya. Kalau tidak akrab, wah, tegang ya, seperti itu. Sayyidina Anas menuturkan, innahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, sering mengajak gurau kami, hatta yaqula, sehingga beliau berkata atau beliau memperhatikan, karena di rumah dari Sayyidina Anas itu ada anak kecil, yaitu saudara seibu dari Sayyidina Anas, namanya Abu Umair. Rasulullah SAW ketika memasuki sebuah tempat, maka semua diperhatikan oleh baginda SAW. Semua mendapatkan perhatian baginda. Tidak ada yang dizalimi. Bahkan ketika ada seorang anak kecil, yaitu Abu Umair yang akan diceritakan oleh Sayyidina Anas ini, bersikap murung, mojok. Berbeda dengan perlakuan orang jahiliyah yang mereka mengatakan bahwasanya untuk supaya membentuk kewibawaan itu, maka kita hanya boleh berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki akal. Dalam artian kita batasi komunikasi kita dengan orang-orang dewasa saja. Rasulullah SAW memiliki pandangan atau bersikap lain. Ternyata Rasulullah SAW dalam beberapa keterangan dalam hadis yang akan kita baca juga, atau hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya Rasulullah itu sangat perhatian terhadap anak. Ya, di sini disebutkan bahwasanya hatta yaqula li akhin li shaghir, kata sahabat Anas, Rasulullah SAW bahkan berkata kepada saudara kecilku yang seibu, lain bapak, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, wahai Ananda, apa yang sedang terjadi kepada kamu? Kenapa kamu murung? Ini luar biasanya Rasulullah SAW. Dan ketika mengajak bicara seorang anak, Rasulullah SAW menghargainya dengan apa? Dengan berbicaranya berhadap-hadapan, muka dengan muka. Tidak apa? Tidak berbicara dengan memalingkan muka. Baginda SAW. Bahkan kami mendengar beberapa keterangan mereka yang menjadi petugas di Disneyland. Disneyland tentunya tempat yang sangat disenangi oleh anak-anak. Ada SOP, ada aturan bagi mereka yang berperan menjadi tokoh-tokoh Disneyland seperti Mickey Mouse, Donald Bebek, dan lain sebagainya. Apabila ada anak yang menghampiri itu apa? Jadi menghampiri, menyalami tokoh-tokoh tersebut. Apabila anak tersebut melakukan atau memeluk atau salaman, SOP-nya jangan kita duluan atau petugas tersebut tidak mencabut tangannya terlebih dahulu atau tidak melepaskan pelukan anak tersebut terlebih dahulu. Ternyata setelah diteliti, siapakah tokoh yang pertama kali mencetuskan sikap yang demikian? Ternyata baginda SAW. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya ketika baginda menyalami seorang anak, ini menumbuhkan sikap saling hormat mulai dari kecil. Jadi beliau menyalami anak kecil itu tidak melepaskan duluan. Jadi biarkan anak tersebut menyalami kita sampai dia kenyang. Barulah kalau seandainya dia lepas, maka kita lepas. Itulah baginda SAW menumbuhkan sikap saling menghormati mulai dari kecil. Hargai mereka mulai dari kecil. Kalau mereka terbiasa dihargai dari kecil, maka tentunya tumbuh besar akan menghargai orang lain. Sangat miris sekali ya, pernah kami lihat walaupun di Indonesia ataupun di Mesir. Ketika kami berada di sana, orang tua
membentak-bentak seorang anak karena apa? Karena alasan anak tersebut tidak beradab. Tapi sang orang tua tersebut tidak memperhatikan bahwasannya dengan mengangkat suara, dengan membentak anak tersebut, maka sejatinya dia sendiri sedang mengajarkan untuk tidak beradab kepada sang anak. Jadi banyak sekali materi parenting atau keorangtuaan yang disampaikan oleh Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita lanjutkan terhadap hadis ini. Qala Abu Isa, yaitu Imam At-Tirmidzi, melanjutkan, wa fiqhu hadzal hadis, adapun hukum fikih atau pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Anas tersebut tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya karena motivasi kepedulian terhadap Aba Umair, yaitu saudara kecil dari sahabat Anas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam yumazihu, yaitu kadang melakukan candaan. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut kita bisa ambil juga hukumnya, annahu kanna gulaman saghiran, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan, tapi bukan julukan lakob ya, akan tetapi julukan kinayah. Dalam bahasa Arab mereka mengenal istilah kinayah. Kinayah itu adalah panggilan untuk penghormatan. Biasanya berupa apa? Berupa penyebutan Abu Fulan contohnya. Abunya Ahmad, abinya Ahmad. Atau kalau perempuan umminya siapa? Seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah penghargaan. Dan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai seorang anak kecil dengan memberikannya panggilan kehormatan, mengajarkan kepada anak tersebut value atau akhlak, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain dengan menghargai mereka. Faqala lahu ya Aba Umair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sang anak tersebut, ya Aba Umair, wahai Aba Umair. Wafihi, dan menurut Imam At-Tirmidzi melanjutkan, annahu la ba'sa ayyu'ta as-sabiyyu at-thayrah. Dalam hadis tersebut juga bisa kita pahami sebuah hukum fikih, bahwasanya hukumnya boleh bagi orang tua untuk memberikan anak kecil, sobi itu mungkin semacam balita ya. Balita diberikan apa? Diberikan burung lial ababih, untuk sebagai sebuah mainan. Tentunya ada pertanyaan, bukannya ini penyiksaan terhadap binatang? Kan gitu kan orang sekarang. Nanti kalau seandainya anak-anak tersebut gitu kan, nanti kalau seandainya tidak dia ditreatment, tidak memperlakukan burung tersebut dengan baik, maka jatuhnya jadi penyiksaan. Kalau kita mencermati bagaimana para ulama ahli fikih menyimpulkan sebuah hukum tidak disimpulkan atas asumsi yang tidak diyakini. Asumsinya apa? Di sini nanti akan jatuh terhadap apa? Atau akan terlibat terhadap penyiksaan dari binatang. Itu kan asumsi. Kenapa kita tidak berasumsi? Kalau seandainya anak tersebut merawat burung, maka burung itu akan terawat dengan baik, akan diberikan makan dengan baik, akan tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Maka tuduhan mereka bahwasanya memberikan mainan dengan burung tersebut itu menjadikan burung itu tersiksa, terbantahkan oleh hukum fikih sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa inna ma qala lahu Nabi, kenapa kita kita coba analisa kenapa Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'alan nughair, apa kabarnya burung yang
kamu pernah mainkan tersebut? Yang katanya disampaikan oleh Ummu Sulaim, ibunda dari sahabat Anas tersebut. Kenapa ini Aba Umair ini murung? Katanya burungnya yang biasa dimainkan itu ternyata sakit dan dan kemudian meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sikapnya Sikapnya peduli bahkan kepada anak kecil. Li'annahu, Imam At-Tirmidzi melanjutkan bahwasanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aba Umair ini, karena lahu nughair. Abu Umair ini dulu sempat pernah memiliki burung yal'abu bihi, yang dia senantiasa bermain dengan burung tersebut. Famata, kemudian burung tersebut meninggal atau mati. Fahazinal ghulamu alaihi, maka dengan kematian burung ya biasa ya. Anak kecil ketika memelihara hewan, seekor hewan contohnya kucing, bisa kita saksikan ya, bonding mereka atau ikatan antara sang anak dengan kucing tersebut sampai sampai begitu akrabnya, sehingga kalau seandainya kucingnya ini mati, biasanya sang anak akan ikut sedih. Begitu pula yang dialami oleh Abu Umair. Famazahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka untuk menghilangkan dari kesedihan atau kemurungan yang dialami oleh Abu Umair, maka baginda Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gurauan atau mengajak bercanda Aba Umair. Faqala ya Aba Umair, ma fa'ala nughair. Jadi menyapa duluan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait sifat baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbicara, sebelumnya sudah dibahas oleh Syekh Hilmi, ya. Beliau mengatakan, atau dalam hadis ini atau dalam syama'il ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan karakter ketika berbicara itu jawami'ul kalim, singkat, padat, tapi maknanya luar biasa. Singkat tapi memiliki makna yang begitu luas. Dari hadis yang satu ini, hadis dari Sayyidina Anas, kita bisa membaca beberapa karangan atau buku yang dikarang oleh para ulama yang hanya bersumber dengan satu hadis ini. Di sana kita bisa menemukan Ibnul Qas. Nanti kita akan beberapa bacakan ya dari Ibnul Qas. Beliau mengambil kurang lebih 60 hukum fikih dari satu hadis. Hadis yang kita bacakan tadi. Bahkan beberapa sebagaimana disebutkan di sini oleh Sayyid Abdul Hayy Al-Kitani dalam kitabnya At-Tartib Al-Idariyah, ada para ulama yang menyimpulkan sampai 300 hukum. Itulah luar biasanya umat baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasanya ulama umat ini. Luar biasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan terhadap umat ini. Satu hadis yang kita terima dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita cerna dengan baik, kalau kita telaah dengan baik, maka akan melahirkan beberapa hukum. Di sini Al-Fakir sempat menuliskan beberapa hukum yang Al-Fakir kutip dari Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, diantaranya dengan hadis yang disampaikan dari Abu Umair tadi. Kita bisa menyimpulkan beberapa aturan bahwasanya seorang pemimpin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh berkunjung ke beberapa rumah warga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi ibunda dari sahabat Anas, itu fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin negara, berkunjung ke warga, bahkan sampai tidur di rumah warga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan kunjungan itu tidak dibarengi dengan provos ya, berbeda dengan kondisi sekarang. Ya mungkin karena baginda Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kekhawatiran apapun sehingga
tidak ada yang harus dikhawatirkan dari keamanan. Jadi beliau berangkat saja. Dan dari hadis tadi diantaranya menunjukkan bolehnya anak kecil bermain dengan berbagai jenis mainan. Dan dari hadis tadi kita bisa menyimpulkan boleh bagi orang tua membelikan anaknya mainan dan membiarkan mereka untuk bermain dengan sendiri. Dan membelanjakan harta untuk mainan diperbolehkan, didukung oleh syariat. Bahkan mungkin terpikir oleh kita, apakah hukumnya kita mengkandangkan sebuah burung? Dari hadis ini bisa kita petik bahwasanya mengandangkan atau menempatkan burung dalam sebuah tempat, kalau hak-haknya dipenuhi dan tanpa menyakiti burung tersebut, maka diperbolehkan. Dari satu hadis luar biasa baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari hadis ini oleh Ibnul Qas, ya, seorang ulama dari Syafi'iyah, menjelaskan sunnah bagi kita berbicara dengan menatap muka, tidak memalingkan muka atau tidak dengan posisi yang kurang mengenakan kepada siapapun, baik orang dewasa maupun anak kecil. Supaya apa? Supaya ada rasa keakraban di antara para umat. Dan dalam hadis ini Ibnul Qas, ya, ulama Syafi'iyah itu yang banyak menghadirkan pendapat, menyimpulkan bahwasannya boleh seseorang masuk ke rumah seorang perempuan yang bukan gadis, ya, tapi dengan syarat selagi tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah tidak boleh. Itu salah satu di antara atau beberapa hal yang bisa kita petik hanya dari satu hadis saja. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi melanjutkan, haddatsana Abbas ibni Muhammad Ad-Duri, haddatsana Ali ibn Al-Hasan ibni Syaqir, amba'ana Abdullah ibn Al-Mubarak, memberikan ijazah dari Abdullah ibn Al-Mubarak memberikan ijazah kepada sang rawi, an Usamah bin Zaid, dari Sayyidina Usamah, an Sa'id ibn al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kalau ini rawinya dari Sayyidina Abu Hurairah, ya. Sayyidina Abu Hurairah sebagaimana diketahui masuk Islam pada tahun ke-7. Jadi hanya membersamai Rasulullah SAW kurang lebih 2,5 tahun atau lebih, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Kami melihat engkau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membercandai saya, membercandai kami, melakukan candaan dengan kami. Mereka bertanya dengan demikian karena ada sebuah riwayat yang disinyalir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berselisih dan melarang kita untuk bercanda, yaitu qaulu Shallallahu Alaihi Wasallam, la tumari akhak wa la tumazihu. Jangan berselisih dengan saudara kalian dan jangan bercandai. Wala ta'idhu mau'idan fatakhlifu, dan jangan banyak berjanji. Ya, banyak ya kita saksikan sekarang janji-janji, terutama ya ini dari pemimpin, ya, dari pemerintah, banyak janji-janjinya yang banyak tidak dipenuhi. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang itu. Yang ada di pikiran para sahabat itu syubhat itu. Ini Rasulullah bercanda, tapi di satu sisi beliau mengarahkan kepada kita untuk tidak bercanda. Apakah ini khususiat Rasulullah, hanya diperbolehkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dan tidak boleh bagi kita? Ternyata bagaimana jawaban dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala, na'am, saya memang bercanda. Ghairu anni, tapi syaratnya kalau kita boleh bercanda, anni la aqulu illa haqqan. Boleh bercanda tapi yang faktual, yang sesuai dengan fakta. Jangan menghadirkan kebohongan-kebohongan atau sesuatu hal yang menyakitkan kaum muslimin.
Kemudian hadis berikutnya haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Khalid bin Abdullah an Humaid an Anas bin Malik. Kembali ke Sayyidina Anas, anna rajulan. Nah, ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tumpangan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin bahasa kita sekarang ya minta tumpangan mobil atau motor ya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni hamiluka ala waladin naqah." Ya, kalau kamu mau tunggangan, ya udah kata Rasulullah, kamu nanti naik anak onta. Naik anaknya ibu onta. Anaknya ibu onta. Apa saya disuruh naik onta kecil ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu pertanyaannya sama. Waqala ya Rasulullah, ma asna'u bi waladin naqah. Emang saya bisa naikin anak onta? Anak onta memang kuat nahan berat beban saya. Kata Rasulullah, faqala wa hal talidul ibila illa nauk. Bukannya seluruh onta itu walaupun mau besar mau kecil itu anaknya ibu onta. Anaknya ibu onta kan, walaupun ontanya sudah besar, bukannya anaknya ibu onta. Walaupun mau kecil, mau besar. Ya itu Rasulullah SAW. Bercandanya faktual. Ya. Kemudian ada hadis berikutnya. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdul Razak, haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik, anna rajulan min ahlil badiyah. Bahwasanya ada seseorang yang datang dari kampung ya, ahlul badiyah, bukan dari Madinah. Madinah kan kota, ini dari kampung. Karena ismuhu Zahir ibni Haram al-Asja'i. Ini bisa diambil ya hikmahnya oleh kita dan kesimpulannya. Zahir ini sahabat Rasulullah, kana yuhdilan Nabi hadiyatan minal badiyah. Ini sering yang dia lakukan itu apa? Yang beliau lakukan itu apa? Membawa barang-barang turfah, barang-barang yang dianggap baik, kemudian dihadirkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihadiahkan. Tapi kadang masalahnya nggak semuanya gratis gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan oleh sahabat Zahir ini, misalkan ya katakanlah barang tertentu, ya Rasulullah ini barang bagus nih Rasulullah, ya gitu kan. Ya Rasulullah bayar tuh sama orangnya, bayar gitu. Jadi ngasih hadiah tapi disuruh bayar, ngasih hadiah tapi disuruh bayar barang tersebut. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah bahkan melakukan candaan. Oh, bukannya kamu ini ngasih ya, gratis ya, kata Rasulullah gitu ya. Jadi Rasulullah SAW membercandai, tapi itu bercanda. Jadi setelah bilang ini hadiah, saya tidak usah bayar ya, tapi Rasulullah SAW mengeluarkan uangnya. Nah, itulah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayujahizun Nabi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan kepada orang tersebut yaitu uangnya. Jadi apapun yang menurut dia baik itu diambilkan kepada Rasulullah SAW, dihadiahkan, kemudian Rasulullah membayarnya. Ya, karena dengan pola tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi menganggap itu adalah sebagai sebuah ya biasalah. Dalam komunikasi kita bersama orang-orang pun jangan kita ambil serius ini apa sih, tidak berpandangan bahwasanya ini menyulitkan kita atau malah kita harus disuruh bayar, enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatnya supaya cair, jadi supaya dibuatnya cair supaya dibuatnya dengan bercanda. Idza arada yakhruj, kalau seandainya dia mau keluar, maksudnya Zahir yang tadi, Zahir ibni Haram al-Asja'i. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membencinya, justru sangat mencintainya. Innya Zahiran badiyatuna. Zahir ini adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kalau mungkin bahasa sekarang, ibu-ibu terutama, ibu-ibu sangat suka mendengar kata-kata dari tukang paket gitu ya. Jadi mungkin bahasa sekarang, Zahir ini tukang paket kita, dan kami, kata Rasulullah, wa nahnu hadiru, dan kami customernya. Jadi tiap hari kalau kita dengar paket, nah itu biasanya orang rumah cepat-cepat tuh keluar. Tapi kalau seandainya
mungkin yang tamunya yang lain, apalagi mungkin pengemis, nggak terlalu semangat kalau keluar rumah ya. Jadi Rasulullah SAW tidak apa? Tidak membawa perasaan terhadap apa? Tidak baperan, tidak menjadikan perlakuan seseorang itu yang mungkin bagi sebagian orang itu agak sedikit aneh, tapi beliau dibawakan dengan apa? Dengan bercanda supaya apa? Supaya suasana menjadi cair. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencintai Zahir tersebut. Wa kana rajulan damiman, walaupun secara fisik beliau bukan orang yang menarik, bukan karena fisik. Tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya orang tersebut begitu perhatian sama Nabi, sekalipun dia tidak punya uang, dia ingin menyampaikan sesuatu hal yang berharga kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mampu untuk membayarkan. Tapi ini Rasulullah menganggapnya itu muncul dari sebuah rasa cinta. Fatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu saat Zahir ini datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Fatahun Nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri Zahir ini suatu hari, wa huwa yabi'u mata'an. Sedangkan Zahir ini dalam posisi menjual barang. Fahtadanahu, kemudian Rasulullah Rasulullah lakukan itu memeluknya dari belakang. Min khalfihi wa huwa la yubsiruhu. Nah, Zahir ini tidak melihatnya. Faqala man hadza? Kemudian apa? Rasulullah ini jadi kayak kepalanya seperti ini dari belakang gitu. Kan nggak bisa ngelihat kan? Ya kayak gitu. Jadi fata kemudian ternyata pas lagi lihat di belakang fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ala la ya'lu. Kemudian setelah tahu bahwasanya orang yang di belakang itu Rasulullah, kemudian ditempelkan ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi yaqul, Rasulullah ketika memeluk Zahir ini, jadi Rasulullah itu orangnya Masya Allah ya, komunikatif, orangnya sangat mencair, sangat cair dengan situasi yang ada di sekitarnya. Man yashtari hadzal abda, siapa yang mau beli ini nih? Yang mau beli Zahir ini. Faqala ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Ya, kalau engkau jual ya Rasulullah, maka saya enggak mungkin laku. Enggak ada yang suka sama saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sekalipun bukan orang yang menarik secara penampilan, tapi Rasulullah SAW mengatakan lakinna indallahi lasta bikasidin, tapi kamu bukan orang yang tidak berharga di hadapan Allah. Anta indallahi ghal, engkau tidak peduli dengan fisik, tidak peduli dengan harta. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin adalah senantiasa berharga. Dan kita tutup dengan satu hadis. Haddatsana an Abdul Humaid an Abdu bin Humaid, haddatsana Mus'ab bin al-Miqdam, haddatsana al-Mubarak ibn Fadalah anil Hasan dari Hasan al-Basri qala atat ajuzun Nabi. Ini hadisnya populer ya, yaitu seorang orang tua yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, faqalat, yang berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha, doakanlah saya ayyudkhilani al-jannah, supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya ke surga. Faqala ya ummu fulan, kata Rasulullah, wahai ibu, gitu kan, maaf ya bu, innal jannata la yadkhuluha ajuz. Maaf ibu, di surga itu nggak ada orang tua. Kalau ibu pengen masuk surga, di surga nggak ada orang tua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Ya. Ya, ini riwayat yang lain. Fawallat, maka dalam hadis tersebut fawallat tabgi, mendengar kayak gitu Rasulullah bilang nggak ada orang tua di surga, itu langsung sang ibu tersebut nangis. Fawallat itu kan langsung menghindari Rasulullah SAW ya. Tapi bukan maksud Rasulullah SAW menyakiti, hasya, mustahil. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti, tidak pernah ada maksud menyakiti orang lain. Bahkan ketika salaman pun, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Rasulullah SAW telapak tangannya itu selembut sutra,
supaya tidak ada orang yang tersakiti ketika salaman. Bahkan ketika salaman. Jangan diartikan panggilan Rasulullah SAW menghina. Mustahil. Beliau yang berapa kali nangis untuk kita kalau kita tidak masuk surga. Begitu cinta yang Rasulullah SAW terhadap kita. Maka sang ibu tersebut apa? Nangis. Faqala akhbiruha. Kata Rasulullah SAW pas lihat nangis kayak gitu, kasih tahu, gitu kan? Kasih tahu innaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Ya. Kalau nanti masuk surga, kamu mungkin tua lagi. Tapi kembali menjadi muda, usia 33, 34, ya. Sebagaimana dalam firman Allah yang kita tutup ya kajian kali ini, yaitu innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara, maka kami jadikan para perempuan itu menjadi perempuan perawan uruban atroba yang sangat penuh dengan cinta, atroban yang memiliki usia yang sepadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.